Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat SK di 104,3 dan juga sahabat-sahabat SK yang ada di 99,8. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali untuk kesempatan hari ini, hari yang ke-15 di bulan April 2020. Dan bahagia juga di Bincang-Bincang Menginspirasi sahabat SK. Kita masih akan bersilaturahmi dan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ustadz Yuda Abdurrahman, dan beliau sudah bersama kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat SK yang ada di 104,3 Pangkal Pinang dan juga 99,8 SK Koba. Di kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mahligai surga, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Betul. Gitu ya Ustadz Yuda ya. Yeah. Jadi dari sekarang kita tunggu kabarnya atau WhatsApp-nya atau teleponnya boleh langsung di 0823 7993 9996 0823 7993 9996 ya. Kita tunggu kebersamaannya. Baik, Ustaz, kita langsung saja sesuai dengan tema kita nih, mahligai surga. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami. Betul. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa ja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله فاتر الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik para pendengar SK Radio dimanapun berada, Alhamdulillah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai mahligai surga, hak-hak suami dan istri. Nah, sekarang kita akan teruskan pembahasan kita di minggu lalu mengenai hak istri yang wajib ditepati oleh suami. Kemarin sudah kita jelaskan sebelumnya bagaimana seorang suami hendaknya berlemah lembut kepada istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akmali mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafhum bi ahlihim. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur kadar kesempurnaan iman. Jadi jangan mengaku imannya baik, imannya sudah bagus, sudah mantap, tapi tidak berlaku baik dengan istri dia. Nah, karena Nabi menjadikan tolak ukur. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang ahsanuhum khuluqan, yang bagus akhlaknya. Kemudian wa altafhum bi ahlihi, dan yang paling lembut terhadap istri-istrinya. Nah, terhadap keluarganya, terhadap anak istri, seperti itu. Nah, maka kita akan teruskan mengenai hak-hak seorang suami istri, khususnya hak suami yang wajib ditepati oleh istri atau hak istri yang wajib ditepati oleh suami. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai nusyush. Begitu. Nusyush ini adalah keadaan di mana seorang istri keluar dari ketaatan kepada suami. Karena seorang istri wajib bagi dia taat kepada suami selagi suaminya tidak mengajak kepada perkara maksiat. Nah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi selagi seorang suami masih menganjurkan, masih mengajak, masih memerintahkan kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan, maka tidak ada alasan bagi suami untuk menolak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran", seandainya aku boleh memerintahkan, lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartu la amartu nisa li sujud ayasjuda li ahlihi.
antas juda li zaujihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia lain, padahal tidak boleh. Sujud manusia kepada manusia, makhluk kepada makhluk tidak boleh. Haram, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seandainya boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya boleh, aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suami mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kewajiban yang banyak terhadap suami kepada istri. Kewajiban nafkah, kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan. Begitu. Dosa istri, suami yang menanggung. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi berat. Tanggung jawab suami berat, bukan cuma sekedar menikah kemudian bahagia, senang-senang seperti yang impi-impikan atau didamba-dambakan oleh anak-anak muda di luar sana. Tidak. Ketika sudah dia terima ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah, wah itu semua yang dulunya menjadi tanggung jawab si ayah kepada anaknya ditumpukkan kepada kita. Tanggung jawab nafkah, tanggung jawab mendidik masalah agama, tanggung jawab mengurusi masalah dosa-dosa istrinya. Seperti itu. Nah, makanya seandainya boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diperintahkan istri-istri sujud kepada suami. Nah, kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, laki-laki ini pemimpin kaum perempuan. Mereka sudah, bahasa kita tuh ya, berjemur di terik matahari. Mungkin ada juga yang di AC ya mungkin ya. Nah, tetapi umumnya seperti itu. Maknanya apa? Mereka sudah kerahkan seluruh daya upaya gitu kan untuk menafkahi istri. Nah, maka ketika seorang istri keluar ketaatannya kepada suami, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walladzina takhafu nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuz, fa'idhuhunna. Step yang pertama, langkah yang pertama, nasihati. Istri nusyuz. Nusyuz ini tidak keluar dari ketaatan. Termasuk nusyuz bermuka masam di depan suami. Suami tidak suka, tidak ridho. Begitu kan, dia harus segera minta maaf. Nah, diajak maaf untuk ke kamar, dia tidak mau datang. Makanya kata Nabi, walaupun sedang di dapur lagi sibuk, kalau suami memanggil, segera. Begitu. Nah, kalau dia tidak mau, suami tidak ridho, dilaknat oleh malaikat sampai dia minta maaf kepada suaminya. Seperti itu. Nah, maka bagaimana langkah yang pertama ketika seorang istri nusyuz? Mungkin dia disuruh berdandan, tidak mau. Mungkin dia wajahnya tidak berseri-seri di depan suaminya tidak suka. Atau na'udzubillah min dzalik, lebih parah lagi nih, kadang-kadang ada dia berkata kasar, tinggi suaranya melebihi suaminya. Begitu. Nah, maka bagaimana langkah yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'idhuhunna, nasihati dulu. Begitu. Yang kedua, kalau sudah dinasihati masih juga tidak berubah, fahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Nah, boleh kita pisah ranjang. Kemarin sudah dijelaskan. Pisah ranjang maknanya ya kita pisah ranjang, tidur tidak di satu tempat. Tetapi tetap tidak boleh menghajar. Hajar ini bukan menghajar ya, menghajar tuh ya. Hajar. Nah, hajar tuh mendiamkan istri kita. Nah, tidak kita ajak bicara, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini kalau diharapkan ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, kadang ada istri makin diamin makin nyawa merajuk mungkin ya. Kau ngurus pokok kena diam lah kok. Lebih kali macam. Lebih kali ya berarti maka jangan begitu kan. Tapi kalau ada kemungkinan seperti itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Kalau tidak mempan, nah ini memang ada perempuan yang seperti itu modelnya. Manusia ini kan, makanya Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada orang yang cuma dikasih kabar gembira tentang surga, dia sudah tergerak hatinya untuk beramal. Ada orang yang enggak, harus diancam dulu dengan neraka. Harus diberikan ujian dulu baru dia. Nah, seperti anak-anak juga ada, anak-anak yang dalam didikan kita ada yang kalau dinasihati sudah berubah. Kamu ngafal Quran ya, nanti kalau kamu ngafal Quran bisa membahagiakan orang tua, membuat bangga orang tua, nanti bisa memakaikan mahkota bagi orang tua di surga. Wah, senang dia, semangat. Ada santri atau murid yang dalam masukan kami enggak, harus dimarahi dulu, harus dirotan dulu mungkin. Seperti itu. Nah, manusia begitu wataknya kan.
Makanya Nabi SAW itu juga di antara sifat beliau adalah, kata Allah kan, basyira wan nadhira, pemberi kabar gembira juga pemberi peringatan, pemberi ancaman. Nah, kalau ada istri yang sudah kita nasihati, sudah kita bisa nanjang, masih juga belum berubah, maka fadribuhunna, boleh kita pukul. Nah, ini yang akan kita bahas. Dijelaskan di sini, yajuzu li zauji ayyadriba zaujatahu ala tarki zinah wa huwa yuriduha. Boleh bagi seorang suami memukul istrinya karena istrinya tidak mau berhias. Tidak mau berhias untuk suami, padahal si suami mau. Suami itu pengen lihat pulang kerja capek gitu kan, butek lihat, apalagi mungkin kerjanya di lapangan ya, pengawas proyek mungkin kan, lihat muka tukang-tukang butek-butek seruak gitu kan. Begitu kan, pulang ke rumah pengenlah disambut istri dengan wajah yang cantik begitu kan, dengan dandanan yang menggembirakan hati. Disuruh berdandan dia tidak mau. Begitu kan, marah suaminya. Dimarahi oleh suaminya, istrinya tambah marah lagi begitu kan. Nah, boleh dipukul, tetapi ini yang harus diperhatikan, pukulannya seperti apa begitu kan. Makanya hendaknya kan laki-laki itu seperti itu, suka yang indah-indah. Semua orang suka yang indah-indah begitu kan. Nah, khususnya perempuan. Makanya bagaimana perempuan yang baik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang baik itu yang ideal, yang harus, ya perempuan ideal lah, perempuan yang idaman suami ya. Idza ra'atha syarratka, kalau engkau melihat dia, menggembirakan hatimu. Nah, caranya bagaimana? Dengan berdandan yang indah, dengan berdandan yang cantik di depan suami. Nah, ketika dia tidak mau, dia menolak bahkan membangkang, nah boleh dipukul. Tapi pukulnya seperti apa? Ini orang yang banyak keliru begitu kan, sehingga dikira Islam ini memperbolehkan KDRT, menganjurkan KDRT. Makanya para ulama fikih menjelaskan darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai. Tidak boleh di wajah, tidak boleh di wajah. Kalau memukul hindari wajah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh di wajah. Tidak boleh di organ-organ vital. Bahkan ada yang menjelaskan pukulnya bagaimana? Sapu tangan, digulung-gulung, pukul. Nggak ada terasa. Itu kan apa? Maknanya apa? Tujuannya untuk takdib, mendidik istri, memberikan pemahaman bahwasanya kita ini tidak ridho, kita ini marah, seperti itu. Nah, jadi tidak boleh. Nah, lantas dengan ini jangan menjadi justifikasi untuk kita bahwasanya Islam itu melegalkan KDRT. Oh tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah, seumur hidup beliau main tangan, tidak pernah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mantu beliau tidak pernah kepada Sayyidatuna Fatimah. Seperti itu. Ini jika seandainya ada perempuan-perempuan yang memang sudah karakternya keras begitu, membangkang. Makanya yang diperhatikan itu langkah awalnya dulu. Step awalnya dulu, fa'izuhunna, nasihati. Oh, kalau sudah dinasihati, sudah berubah, jangan lagi cari-cari masalah. Lupakan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat istri. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kan enggak diungkit-ungkit terus begitu kan. Akhirnya rumah tangga sibuk hanya untuk mengurusi masalah sepele. Begitu. Nah, ini yang harusnya dijauhi. Nah, bahkan ini termasuk perkara yang justru terkadang kita lihat kalau seimbang kita melakukannya ini ya, Mbak Amel, justru karena begini, konsepnya seperti ini. Bahkan ini termasuk konsep parenting dalam Islam. Pukulan orang tua kepada anak, atau pukulan suami kepada istri, atau bahkan pukulan guru kepada murid. Sejatinya selagi dia dalam rangka mendidik, ini adalah kebaikan. Karena apa? Karena pukulan seorang guru kepada murid, pukulan orang tua, ayah kepada anak, seperti siraman air pada bunga. Bunga kalau dia disiram terus mati. Tapi kalau juga tidak disiram akan kering, mati juga. Demikian pula anak, demikian pula istri. Kalau tidak dinasihati, tidak diberikan pukulan, terkadang dia mati karakteristiknya. Tidak punya karakteristik. Begitu kan? Tapi kalau dia pukul terus begitu, mati karakternya. Seperti itu. Maka harus seimbang. Kalau memang perkara ini tidak membutuhkan hak, cukup dengan dinasihati, sudah menjadi selesai masalah. Sudah tidak usah lagi diungkit-ungkit sampai bukan memukul dalam rangka untuk melampiaskan kemarahan. Ini salah. Begitu. Justru kalau marah yang dianjurkan Nabi SAW itu apa? Kalau berdiri duduk,
kan? Kalau duduk, baring, rebahan atau berwudu seperti itu. Bukan malah dilampiaskan, tidak. Kalau sudah tenang kemarahan, baru dilihat nih sudah langkah-langkah sudah dilakukan masih tidak mempan, pukul tapi seperti yang tadi. Darbun ghairu mubarrih, tidak boleh mencederai. Coba bayangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cekcok. Biasa rumah tangga cekcok. Kurang ideal apa coba? Anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah. Mantunya Khalifatul Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Kurang apa coba? Ali bin Abi Thalib itu ketika jihad fisabilillah mau nebas musuhnya, diludahi oleh musuhnya, tidak jadi dia meludahi, tidak jadi dia menebas tadi itu. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kok tidak jadi begitu kan, padahal tinggal diayunkan saja begitu kan. Karena ketika engkau meludah, tergerak emosiku, bangkit emosiku, aku khawatir aku tebas engkau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena emosi. Nah, kita kan sekarang seperti itu. Mendahulukan emosi. Melihat istri buat salah tuh bagaimana supaya emosi kita bisa tersalurkan. Bahkan na'udzubillah ada psikolog-psikolog yang, saya tidak mengeneralisir, psikolog-psikolog yang kurang ini malah emosi harus dilampiaskan, ada yang bilang begitu kan. Tidak salah seperti itu. Nah, cekcok dengan istri beliau Sayyidatuna Fatimah. Apa yang dilakukan? Ini kan kadang terbalik. Yang dilakukan oleh Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau keluar rumah. Istri tetap di rumah, beliau keluar kemana? Ke masjid. Ke masjid, tiduran di masjid. Masjid Nabi SAW dulu lantainya tanah. Ketika Nabi SAW datang ke rumah istri beliau, ke rumah anak beliau Fatimah, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, tanya mana Ali bin Abi Thalib. Bahasa kitanya, kemana adik tahu dek. Merajuk kan, begitu marah. Nabi tahu, ini lagi ada masalahnya. Nabi seorang mertua yang baik, tidak kemudian kurang ajar Ali bin Abi Thalib ini ya. Berani-beraninya menyakiti anakku gitu kan, membuat anakku marah, membuat anakku menangis. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya rasional, objektif. Dicari, tanya-tanya kemana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang tiduran di Masjid Nabawi. Dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran di Masjid Nabawi dalam keadaan berdebu tubuhnya karena tanah lantainya kan pasir. Dibangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diajak bercanda. Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai bapak yang tidur dengan berselimutkan debu. Bangun Ali bin Abi Thalib, dia gembira, senang karena dibercandain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, seharusnya seperti itu. Ketika ada masalah, bukan terbalik, istri keluar rumah malah ninggalkan, iya kan, kabur. Kalau tidak kabur, update status. Nah, ini yang menjadi masalah. Harusnya siapa yang mengalah? Suami yang keluar. Kalau perempuan memang tidak, waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu tempatnya di rumah. Kita yang harus ngalah. Kita yang keluar, bias kemana? Cari teman, ngobrol, ngopi mungkin di warung kopi dengan kawan-kawan begitu kan. Istri biarkan di rumah, biarkan dia menenangkan diri. Ini kan enggak, kadang-kadang pergi kamu dari sini. Salah, terbalik. Ini suami yang salah dalam mendidik istri. Nah, seperti itu. Jadi boleh. Nah, ilatnya apa? Pertama tadi seperti itu. Kalau seorang suami menginginkan untuk istrinya berhias, istrinya tidak mau, nah boleh dia pukul. Nah, yang kedua, jika si istri tidak mau diajak berhubungan badan, tidak mau diajak berhubungan biologis, seperti itu. Nah, di antara maksud dari pernikahan adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana cara mendapatkan keturunan? Maaf dengan hubungan biologis. Dan hubungan biologis ini dalam Islam selagi dilakukan dalam ikatan pernikahan halal dan ibadah. Kenapa? Karena kalau tidak disalurkan, na'udzubillah, disalurkan di luar dengan orang yang haram, bukan dalam ikatan pernikahan, tentu akan menghasilkan dosa. Bagaimana kalau kita melampiaskannya kepada istri kita yang halal? Seorang sahabat begitu, kata Nabi SAW, kalau kalian lihat perempuan terus tergerak syahwat kalian, cepat-cepat temuin istri kalian. Kenapa? Karena apa yang ada di perempuan itu juga ada di istri kalian. Sahabat nanya, bingung, apakah kami akan dapat pahala padahal kami melakukan hubungan suami istri? Bagaimana ceritanya kalau kalian melampiaskannya kepada orang lain, kepada perempuan lain? Apakah mendapatkan dosa? Dosa ya Rasulullah, zina. Allah melarang zina, begitu kan? Nah, demikianlah kalau kalian lampiaskan demi menyelamatkan iffah, kehormatan diri, maka Allah akan tentu berikan pahala yang besar. Seperti itu. Nah, maka boleh. Kenapa? Karena bahaya luar biasa. Maaf, ini harus kita bahas. Ini kita bicara hubungan suami istri.
keperluan biologis seorang suami atau seorang istri ini, dia keperluan yang doruri, seperti makan. Keperluannya dia fundamental gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kita kayak kita lapar, saya lapar tidak bisa saya minta Mbak Amel untuk makan supaya saya kenyang, tidak bisa. Harus saya yang makan kan? Demikian pula ketika syahwat kita datang secara tiba-tiba, mungkin karena melihat iklan di TV, mungkin karena melihat perempuan apalagi dagangnya di pinggir jalan, mungkin kan perempuan berlalu-lalang pakai celana yang terbuka auratnya begitu. Nah, maka ketika tidak disalurkan ini, na'udzubillah, dia akan terjerumus kepada zina. Maka Islam memfasilitasi dengan cara apa? Dengan cara yang halal, pernikahan. Kenapa? Karena tidak ada konsep rohbaniyah dalam Islam, itu tidak ada konsep tidak menikah kemudian kayak orang-orang di agama lain begitu kan, supaya dibilang orang suci kemudian dia tidak menikah, dia jadi bujang tua atau gadis tua. Enggak, Islam nih bahkan itu merupakan fitrah begitu kan, yang mana Allah katakan dalam Al-Quran di antara tanda kekuasaan Allah begitu kan, yang mana kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan apa? Zaujaha, pasangannya. Seperti itu. Nah, ketika dia minta, istrinya minta tidak mau, suaminya minta, istrinya tidak mau, maka boleh. Nah, kemudian boleh juga seorang suami memukul istrinya karena keluar rumah tanpa izin. Nah, keluar rumah tanpa izin ini penting. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan yang masih belum paham, masih keliru mengenai konsep Baik keluar Ustaz, rumah. kayaknya seru yang ini. Siap. Keluar tanpa izin. Kita akan kembali Ustaz. Baik. Kita ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini Ustaz. Baik. Ya. Tahan dulu kita. Baik. Assalamualaikum. Ato. Waalaikumsalam. Weh, murid kone ya. Semangat ge. Nak apa yang ngelawan ya? Ngaji dak tok malam. Oh, ngaji be. Ngape dak ngaji? Ndok, kan ato sakit tok. Alhamdulillah, lah segar nih sudah atau minum biosepan yang diberi ilham kemarin atau minum 15 tetes 3 kali sehari. Sebelum tidur sudah bangun tidur kayak siang hari. Dia usah pakai obat-obat yang banyak kemarin dak. Cukup baik biosepan. Lah cukup. Makasih Oham. Weh, cepet ge ato ne sembuh. Dek tahu kau gina tak malam nih. Nyesel meri ato biosepan kemarin. Apa ya kata Kaham? Sangka ka atau dia denger oh? Ano tok, bukan. Aduh, kepala aku pening tok. Kayak tensiku naik lagi tok. Hah, bebulik kan ya Ham. Suwage kecil-kecil lah tensi tinggi. Kan kau berjual besepan. Dek tau ngapain lah tok. Mak kami ngek merit lah krusep lah tiap hari di rumah. Kok dek ngaji dulu tok. Pala pening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek-apotek di sekitar Anda atau di SQ Radio di kawasan Pelipur, Jalan Abdurrahman Siddiq nomor 191, Pangkal Pinang. Bisa pesan antar dengan menghubungi 0813 685 81. Jembatan motivasi dan inspirasi keluarga Islami. SQ Radio. Baik, terima kasih sahabat SQ yang masih bersama di Bincang-Bincang Menginspirasi. Sahabat SQ yang ada di Koba 99,8, terima kasih selalu mendengarkan. Dan juga sahabat SQ yang ada di 104,3 ya, yang baru bergabung juga terima kasih. Baik Ustaz, kita sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah Ustaz. Saya seorang istri dan ingin menjadi seorang istri yang terbaik. Apalagi sekarang ini hati saya ini sedang merasa kurang tenang, baik siang maupun malam. Kadang kalau malam pun terganggu katanya. Dan apakah ini termasuk dalam lika-liku kehidupan ini Ustadz ya? Tolong beri pengarahan yang terbaik Ustadz. Saya ingin menjadi istri yang terbaik, ingin mendapatkan surga dunia dan akhirat. Baik, satu lagi Ustadz ya. Saya langsung bacakan saja. Satu lagi nih. Tapi sebelum mungkin kita jawab,
Mbak Amel. Ya. Sedikit saya selesaikan dulu materi yang tadi. Sedikit Oke, lagi, baik, sedikit oke, lagi. baik. Sedikit lagi. Nah kemudian memukul istri yang keluar tanpa izin ini, Iya. dia harusnya kita fahami. Yang kata Nabi SAW, tidak boleh seorang perempuan begitu kan, tahrimu limra'atin, atau la tahillu limra'atin ayusafira antusafira illa ma'adhi mahram. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang hendak melakukan safar perjalanan kecuali ditemani dengan seorang mahram, istri suami dia atau bapak dia atau kakak kandung dia. Tetapi yang menjadi ketentuan di sini, syarat di sini adalah safar yang masafatul qasar, memperbolehkan kita mengqasar salat, maknanya 80 km lebih. Nah, tapi kalau di seputaran Pangkal Pinang tidak jadi masalah. Bahkan bagi suami hendaknya jangan terlalu mengekang istri. Kalau cuma sekedar ke toko, ke pasar begitu kan, memang bagusnya dia izin dulu. Seperti itu. Bagusnya izin dulu. Tetapi nanti akan kerepotan. Kenapa? Karena mau ke toko minta ditemani, mau ke pasar. Apalagi kalau sudah uruf, ini fikih membahas kalau uruf, kebiasaan masyarakat kita, perempuan biasa ke pasar. Perempuan biasa berangkat ke sekolah begitu kan. Nah, maka tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia meninggalkan rumah tanpa izin suami melebihi 80 kilo. 80 kilo. Nah, ini perjalanan yang memperbolehkan qasar. Memperbolehkan kita mengqasar salat. Bahkan perempuan tidak boleh dia berangkat haji kecuali ditemani dengan mahramnya. Kenapa? Karena harus ada mahram. Perempuan dijaga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ibadah. Seperti itu. Nah, kalau ada perempuan yang seperti itu keluar rumah tanpa izin, boleh. Bahkan dia harus cepat-cepat taubat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada istrinya, kepada suaminya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza batat imra'ah hajiratan firasya zaujiha. Jika seorang perempuan tidur di malam hari begitu kan, sementara dia meninggalkan tempat tidur suaminya, la'anathal malaikatu hatta tusbihu. Malaikat akan melaknat dia sampai waktu subuh. Begitu, makanya jangan sampai, ini nasihat juga kepada saudari-saudari muslimah di luar sana, kalau ada masalah dengan suami jangan keluar rumah, jangan meninggalkan rumah. Coba bayangkan dilaknat kalau dia meninggalkan tempat tidur suaminya bahkan. Begitu. Kalau memang ada masalah di rumah lah, jangan keluar kabur begitu kan. Nah, bicarakan dengan baik-baik seperti itu, minta maaf kepada suami, tanya apa kesalahan saya akan perbaiki. Seperti itu. Nah, dan seorang suami juga hendaknya dia memberikan nasihat, jangan cuman yang difikirkan boleh pukul nih gitu kan. Jangan begitu kan. Marah nih, saya nih pemimpin rumah tangga, boleh seandainya Nabi boleh perintahkan sujud, perempuan itu harus sujud kepada laki-laki. Jangan. Yang diperhatikan itu bagaimana dulu dia mendidik istrinya, menempatkan diri dia sebagai seorang pemimpin. Apakah dia sudah memberi nasihat yang baik atau belum? Nah, kalau dia sudah memberikan nasihat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau berkata, rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati seorang laki-laki qala yang berkata kepada keluarganya, menasihati keluarganya, ya ahlah salatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, khiyaranakum, la'allaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang senantiasa menasihati keluarganya, menasihati istrinya, wahai keluargaku, wahai istriku, perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah puasa kalian, zakat kalian, orang-orang miskin di sekitar kalian, anak-anak yatim di sekitar kalian dan tetangga kalian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian kelak bersama mereka di surga. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Seperti itu. Nah, jadi hendaknya kita berkaca dulu. Sudah belum? Kalau istri kita mungkin nusyus, istri kita mungkin tidak taat, mungkin tersebab kita sebagai suami yang tidak cukup memberikan asupan pendidikan agama kepada mereka. Nah, maka kita harus lakukan dengan langkah yang lemah lembut terlebih dahulu.
nasihati, ajak pengajian, putarkan radio SK setiap hari Rabu begitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rubah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sekarang kita akan jawab pertanyaan yang tadi yang bertanya. Yang pertama gundah gulana gitu ya, enggak bisa tidur ya. Karena ingin kurang tenang sekarang ya. Bagus, kenapa? Karena memang seperti itu di antara tanda seorang mendapatkan hidayah, hatinya tidak akan tenang jika belum melakukan suatu amal soleh. Demikian pula perempuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala terangi cahaya hidayah dalam hati dia, maka dia tidak akan tenang sebelum dia menjadi istri yang baik. Karena tadi pertanyaan seperti itu, dia ingin menjadi istri yang baik sehingga selalu tidak bisa tidur, tidak tenang di malam hari, takut kalau tidak mempersembahkan yang terbaik untuk istri, untuk suaminya. Itu merupakan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situ akan mudah kita melakukan amalan-amalan yang kaitannya dengan ketaatan kepada suami. Kenapa? Karena tentu ketika kita merasa kita kurang maksimal, kita akan risih, tidak tenang, sehingga kita akan hari demi hari terus memperbaiki, hari demi hari terus mempersembahkan yang terbaik untuk suami kita. Maka bagaimana caranya? Ikuti saja apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sholati imra'ah khamsaha." Jika seorang perempuan salat 5 waktu, begitu kan, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Begitu kan, wa hafadzat farjaha, menjaga kehormatan diri, tidak khianat, tidak na'udzubillah selingkuh ketika suami di luar, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, begitu kan. Kemudian wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, maka kilalah, dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah ke dalam surga, min ayyi babi syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Maka jaga salat, jaga puasa Ramadan, kalau ada haid segera qada, begitu ya, hutang puasa maksudnya tersebab haid segera diqada, segera dilunasi, seperti itu. Kemudian jaga amanah sebagai seorang istri, tidak khianat, tidak serong, tidak selingkuh. Kemudian paling penting kata Nabi, taat, mentaati suami. Taati saja selagi suami tidak memerintahkan kepada perkara maksiat, perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan maksiat, maka tidak ada toleransi. Kita wajib menentang, kita wajib mengingkari, walaupun dia suami kita, tidak boleh taat. Seperti minggu lalu ada yang bertanya, suami saya melarang saya pakai jilbab, Ustaz, bagaimana? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Pakai jilbab, silakan. Suami mau marah, marahlah. Karena kewajiban jilbab kewajiban bagi setiap muslimah, sebagaimana wajibnya sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Baik, seperti itu ya. Siapa tadi Bunda ya yang sudah mengirimkan SMS-nya. Mudah-mudahan ini satu pencerahan untuk Bunda ya. Alhamdulillah. Jadi guna-gulananya itu bukan sesuatu yang negatif ya. Alhamdulillah sedang diberikan hidayah yang luar biasa oleh Allah. Baik, satu lagi nih Ustaz, kita coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya bila seorang suami dan istri yang sudah menikah selama 3 tahun, tetapi selama pernikahannya suami tidak pernah sekalipun memberi nafkah batin kepada istrinya, yang artinya istri tersebut statusnya masih gadis ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya. Berapa tahun tadi sudah? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Rugi dong. Jadi Masya Allah. Saudara-saudaraku semua pendengar SK dimanapun berada, jangan zalim. Ini termasuk hak istri kita yang harus kita tunaikan. Seperti itu. Maka cuman harus kita harus adil dalam menilai. Kalau saya selalu coba memberikan solusi, saya akan coba berhusnuzon. Kalau memang tidak ditunaikan haknya selama 3 tahun, sebabnya apa dulu? Kalau memang sebabnya karena dia impoten atau ejakulasi dini, seperti dalam syariat dianjurkan suami ini untuk berobat selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun berobat tidak ada perubahan, masih tetap tidak bisa menunaikan hak kepada istrinya, hak biologis kepada istrinya,
karena penyakit tadi, maka boleh difasakh, dipisahkan suami dan istri tadi. Oke. Makanya di sigot ta'liq ketika kita menikah kan begitu kan, jika tidak memberi nafkah 6 bulan begitu kan, nafkah lahir ataupun nafkah batin, maka ketika istri mengajukan cerai kepada KUA atau kantor urusan agama, maka dia akan tertalak dengan ganti uang sebesar 10.000 biasanya kan. Ini namanya khulu. Nah, uang yang dikeluarkan 10.000 itu namanya uang ganti ya. Namanya dia harus mengeluarkan sejumlah uang agar si suami mentalak. Nah, ketika dalam sigot ta'liq kita setuju, kita tanda tangani, walaupun kita tidak mentalak berarti kita sudah menyetujui. Walaupun kita tidak mentalak, jatuh talak. Seperti itu. Ketika istri sudah membayar 10.000, nah, namanya membayar iwad begitu kan. Nah, uang supaya si suami mau menceraikan istri. Seperti itu. Nah, jadi di tafsil, dirinci dulu apa sebabnya. Seperti itu. Kalau sebabnya memang dia mungkin lemah syahwat atau ada sebab-sebab yang lain, tergantung kembali kepada penanya. Jika memang dirasa tidak ada lagi keharmonisan, memang dirasa tidak ada lagi hal yang bisa dipertahankan, karena sekali lagi kita bilang tadi itu, ini termasuk hak seorang istri yang harus ditunaikan. Maka abghadu halal ilallahi at-talaq, perkara yang paling dibenci oleh Allah walaupun dia halal adalah talak. Makanya kalau saya selalu beri solusi, pertama dibicarakan dulu kalau bisa, bicarakan, sampaikan. Apalagi ini suami istri 3 tahun Masya Allah, bicarakan apa sebabnya, kenapa tidak mau tidak mau menunaikan hak dia sebagai seorang istri. Yang selanjutnya adalah minta nasihat kepada orang tua. Bagaimana yang bagus, solusi yang terbaik untuk kami ini seperti apa, begitu. Nah, kalau memang tidak ada lagi jalan keluar selain talak, maka talak. Tapi kalau memang ada, saya ini sebetulnya karena sakit begitu kan, berobat. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab. Alhamdulillah ya. Baik, Ya. terima kasih Ustaz. Insyaallah ini hamba Allah yang ini bisa dipahami ya, yang sudah mengirimkan 3 tahun Masya Allah itu. 3 tahun ya. Insyaallah sudah dapat jalan Ya, betul. keluarnya. Baik, Ustadz, saya pernah baca, tapi mungkin ini saya tidak tahu ini tulisan orang kita sebagai media, di media sosial kan banyak yang trik-trik Banyak, yang ya. ya. Nah, saya pernah baca seorang suami itu membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Betul. Nah, memang dibebankan kepada Iya. suami Suami, gitu. iya. Apakah itu benar itu, Ustaz? Betul. Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban seorang suami adalah nafkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa limauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, nafkah dalam kaitannya dengan hukum Islam tidaklah berat. Nafkah bagi seorang istri, jika suaminya kalangan menengah ke atas, maka 2 mud. 2 mud ini 1 mud 7 ons. 7 ons berarti 2 mud 1 kilo 4 ons. Ya, 1,5 kilo lah. Kalau menengah, kalangan menengah, maka 1 mud setengah, berarti sekitar 1 kiloan lah. Kalau menengah ke bawah, maka cukup 1 mud. 1 mud itu 7 ons. Nah, berikan 7 ons nafkah untuk si istri. Pakaian sewajarnya, yang dipakai oleh perempuan di kelas dia, di kelas suaminya. Kalau PNS menengah ya. Bagaimana pakaiannya, seperti itu. Nah, adapun tadi termasuk dalam hal nafkah itu bukan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i bukan hanya beri kemudian istri buat, tidak. Bahkan sampai mencari, memasakkan, menyediakan sampai masuk ke mulut si istri. Si istri kerjanya hanya apa? Hanya melayani suami, mendidik anak. Begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi sehingga dapat kita jumpai di banyak hadis Nabi SAW itu membantu rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, bagaimana Rasul di rumah? Rasulullah bantu pekerjaan rumah tangga.
Beliau kalau sendal putus beliau jahit sendiri. Beliau kalau baju dijahit sendiri. Begitu. Nabi SAW datang pagi hari ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tanya, apakah kita punya sarapan? Kata Sayyidah Aisyah, tidak punya ya Rasulullah, tidak punya sarapan. Maka kata Nabi SAW, idzan ana shaim, kalau begitu aku akan berpuasa. Nabi SAW kalau kita kan Cari ini. mana aku lah beri duit, mana duit ya, pakai untuk apa? Ha? Ya lah menggilin beli kuota. Tidak, Nabi SAW tidak marah. Idzan ana shaim, kalau gitu sudah saya puasanya, puasa sunnah maksudnya begitu ya. Nah, maka tentu seorang suami yang baik, dia akan melayani istrinya dengan baik, dia akan bantu, dia akan berusaha meringankan pekerjaan rumah tangga si istri. Tentu juga istri yang baik, dia akan mencari ridho suami, karena dia tahu surga dia ada pada keridhaan suami. Tentu dia akan berkhidmat untuk seorang suami, dia akan senang dengan sukarela mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia akan senang sukarela mengkhidmati atau melayani suami, menyiapkan pakaiannya. Makanya di pertemuan kemarin di minggu lalu, kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak marah ketika diomeli oleh istrinya? Karena beliau bilang, dia yang memasakkan makanan untukku, dia yang merawat anak-anakku, dia yang menyiapkan pakaianku, memperhatikan penampilanku. Sabar ya, sabar sebentar, ini tidak lama, kata beliau. Nah seperti itu. Nah kalau seperti ini keadaannya enak, rumah tangga enak, tidak saling tuntut. Nah suami dia tahu, oh saya ini, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk mungkin mencucikan baju, untuk bantu mengangkat galon, untuk nyapu rumah kalau berantakan. Tidak akan segan. Si istri pun sama, karena dia yang dia cari keridhaan suami, dia pengen suaminya senang, bahagia, dia masak yang enak, begitu kan, setrika baju yang rapi untuk suami. Nah, sehingga akan saling membantu, saling bahu membahu, bukan malah saling menuntut. Yang inilah menjadi hal-hal yang kadang rentan membuat rumah tangga jadi seperti itu. Saya senang, saya itu selalu mengambil suri tauladan dari orang tua saya. Ibu saya ketika pulang dari pasar, bapak kan pensiunan tentara. Dulu waktu masih ini, karena beliau sakit begitu, sehingga istirahat di rumah. Selalu karena tahu ibu ini pulang dari pasar letih, mungkin capek habis belanja, juga menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak dijual di pagi hari. Karena ibu juru catering, jualan sayur masak juga. Begitu. Bapak sebelum ibu pulang sudah buatkan teh. Nah, nanti ibu pulang tinggal diminum tehnya. Bapak nanti sesekali mencucikan baju. Begitu. Sesekali nanti ngobrol di dapur. Nah, itu saya perhatikan, saya amati dan jadi pembelajaran. Seperti itulah seharusnya kita berumah tangga begitu. Jadi saling bahu membahu, saling tolong menolong. Tidak kemudian mentang-mentang saya suami, saya mencari nafkah, kemudian sok menunjukkan superioritas dia sebagai kepala keluarga. Ini tidak betul pula. Tapi tetap juga seorang istri jangan ngelunjak. Tetap bagaimanapun ar-rijalu qawamun, pemimpin, sehingga dia tetap harus dijaga wibawanya. Dia tetap harus dihormati, tetap harus dimuliakan. Nah, sehingga tentu seorang suami yang namanya pemimpin ini sifatnya apa? Tidak ingin dibantah. Coba bantah pimpinan perusahaan, nah dipecat kita. Begitu. Nah seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Ustadz ya. Udah baik. Kita masih ada pertanyaan Ustadz, nanti kita akan sambung. Baik. Sahabat Eski, mungkin saat ini Anda yang tidak bisa dengar langsung, Anda bisa simak obrolan kita bincang-bincang menginspirasi lewat Facebook Suluh Kolbu. Bisa langsung karena kita live di Facebook ya, dan juga streaming, bisa silahkan Anda langsung dilihat ya. Kemudian streamingnya untuk relaynya juga Koba 99,8, jadi itu bisa langsung didengarkan di daerah Bangka Tengah dan sekitarnya. Kita ada telepon Ustadz, saya langsung sajalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, silakan Ibu. Oke, langsung ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, langsung ya. Ya. Gini loh Pak Ustadz. Saya ini ada sih temen lah gitu ya, temen sering berantem sama istrinya. Ya. Tapi kalau kita dari syariat Islam, kalau diamin istri, diamin suami, cuma selama 3 hari ya. Ya, betul. Tapi ini kok lama banget loh, bulan-bulan gitu loh. Berbulan-bulan terus si suami keluar dari rumah 2 hari nginep, 2 hari pulang gitu, 3 hari pulang gitu Pak Ustadz ya. Nah, gimana tanggapan Pak Ustadz kalau begitu Pak Ustadz ya? Ibu bapak ini nggak ada harmonisnya gitu loh. Ya. Kalau udah baikan ya ada salah sedikit apa aja gitu dibesar-besarkan langsung udah deh berbulan-bulan lagi diemin. Si suaminya keluar ya tetap istrinya di rumah. Ya. Gimana tanggapan Pak Ustadz ya? Ya. Kalau Pak Ustadz ya kalau temen itu ya. Iya, baik. Baik. Oke. Cukup, Ibu? Cukup udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan, Pak Ustadz langsung aja ya. Iya. Jadi dilematis ya masalahnya. Memang yang paling penting untuk dikedepankan dalam berumah tangga adalah komunikasi. Jadi kalau memang ada masalah, segera bicarakan. Jangan pernah dipendam-pendam. Karena sekali lagi kita manusia, kata Nabi SAW, al-insan mahalun nisyan wal khata', manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang istri kita salah, keliru buat kesalahan, besok mungkin buat kesalahan lagi. Sehingga ketika ada perkara yang kita tidak sukai daripada pasangan kita, istri atau suami kita, dan itu tidak segera kita bicarakan, mengendap dalam hati, akan berkumpul menjadi gunung es nanti yang suatu ketika akan bisa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Segera, karena kalau kita tunda-tunda, nanti besok dia akan buat lagi kesalahan, tambah lagi, buat lagi kesalahan, tambah lagi masalah yang menumpuk dalam hati kita. Segera bicarakan. Akan lebih bijak jika tidak didiamkan, gitu kan? Karena ini bicara dua kepala yang berbeda. Pemikiran, dua watak yang jelas jauh berbeda. Ingatlah sesungguhnya kita dulu mengambil mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misaqon ghalidha, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu kenapa disebut misaqon ghalidha? Ikatan yang kuat, yang kokoh, karena kita mengikatnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hak bagi kita untuk zalim terhadap istri atau terhadap suami. Apalagi sampai mendiamkan. Mendiamkan kesalahan istri berarti menghendaki keburukan kepada istri. Demikian pula mendiamkan kesalahan suami berarti menghendaki keburukan pada suami. Seperti itu. Ingatlah kita ambil mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat mereka. Kita ajak mereka untuk susah, senang bersama kita. Maka jangan kita kemudian yang nampak dalam pandangan kita hanya kesalahan pasangan kita. Ingat bagaimana mereka dulu menerima kita apa adanya. Kita dulu tidak memiliki, mungkin secara finansial kurang, mungkin secara karir masih di bawah, tapi mereka terima kita. Mereka bersedia untuk susah payah meniti dari awal bersama kita. Maka jangan sampai karena ada sedikit kesalahpahaman, sedikit kesalahan membuat kita lupa kebaikan-kebaikan dahulu, perjuangan-perjuangan dahulu yang sudah kita buat. Seperti itu. Kalau memang pernikahannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu ingat pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Maka berbaik-baiklah terhadap teman ibadah kita, suami kita, istri kita, teman ibadah kita. Mereka yang akan menjaga kita dari pandangan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada istri, kita bisa memandang wajah istri. Sebab ada suami, kita bisa memandang wajah suami. Sehingga hati menjadi tenang, terhibur begitu. Sebab pasangan kita alhamdulillah terjaga syahwat kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita punya jalan untuk berinfak, bersedekah setiap hari. Kita ngasih uang jajan kepada anak, ngasih uang jajan kepada istri, itu kan sedekah paling utama. Bahkan sedekah paling utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun, satu dinar yang engkau berikan untuk
fakir miskin. Wa dinarun tunfikuhu lirriqab, untuk membebaskan hamba saya. Wa dinarun tasaddaqta li ahlika, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Ini lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada membebaskan orang di jalan Allah, sedekah untuk membebaskan hamba sahaya. Begitu. Nah, sebab ada istri kita bisa bersedekah terus menerus, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tetapi dengan itu keberkahan datang karena malaikat mendoakan. Kalau ma'ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti harta yang diinfakkan pada orang yang berinfak pada hari ini. Seperti itu. Nah, jadi rugi kalau kita sampai gara-gara sedikit kekeliruan, sedikit rasa kesal dalam hati, kita korbankan ladang pahala yang begitu besar dari pernikahan ini. Ya kan? Nah, maka sekali lagi seperti itu. Nasihat kami hendaknya komunikasi dikedepankan. Kalau memang tidak bisa lagi, sudah lama begitu, kan ada yang seperti itu. Diam-diaman, masih serumah tapi tidak lagi bertegur sapa, tidak lagi makan satu piring, tidak lagi makan bahkan satu meja. Sudah pulang tinggal tidur, begitu kan, bangun langsung pergi. Maka bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berikan solusi seperti itu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut perpecahan di antara keduanya, suami istri, fab'athu hakama min ahliha wa hakama min ahlikum. Kirim hakim, orang yang adil, maksudnya orang yang tidak ada kepentingan, yang didengar omongannya oleh si istri dan si suami. Pertemukan, karena kalau mau dipertemukan suami istri ini tidak nyambung lagi. Nah, bagaimana caranya? Orang yang dikira bisa menengah-nengahi, kirim utusan dari keluarga suami, kirim utusan dari keluarga istri, bagaimana maunya, komunikasikan dengan mereka berdua dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu titik temu, baru dipertemukan, baru dicarikan jalan keluar, baru diislah, diperbaiki, diakurkan. Seperti itu. Sekali lagi, jangan sampai kita menyanyiakan ladang pahala terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sedekah kadang uang enggak ada. Kita mau sholat kadang kita malas. Kita mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berani, kita tidak punya keberanian. Menikah ibadah separuh agama. Begitu, separuh agama, maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan pernikahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini amanah rumah tangga, ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat berarti kita mampu, dan Allah melihat berarti kita dikehendaki kebaikan, dikehendaki pahala yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Ibu Ii, mudah-mudahan ini bisa jadi satu pencerahan ya, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan jadi dapat bisa Ustaz bilang bisa dapat jalan keluarnya. Betul. Solusi yang terbaik lah untuk teman Ibu ya. Terima kasih. Baik Ustaz, saya masih ada pertanyaan. Nanti kita akan kembali Ustaz setelah setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Eski, jangan kemana-mana ya. Untuk melancarkan ASI, istriku nih tak keluar ASI ya Bu. Kesian anakku Bu, nangis terus, lapar. Oh, kalau gitu minum ini aja Pak, Momoringa kapsul. Apa Momoringa nih Bu? Ini berkhasiat untuk melancarkan air susu ibu Pak. Cobalah Pak, insya Allah lancar ASI ya. Cara makan macam mana Bu? Minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul. Olah Bu, ku beli Momoringa kapsul Bu sih kok. Pak, ingat Pak makanan terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Momoringa mengandung ekstrak Moringa oleifera folium dengan ekstrak Sauropus androgynous folium yang dapat membantu memperlancar pengeluaran ASI atau air susu ibu. Momoringa kapsul bisa didapatkan di Eski Radio atau apotik-apotik terdekat. Alhamdulillah, Momoringa kapsul memang paten untuk melancarkan ASI. Laku pada dah lagi mancing tuh. Anak dek turas, bini dek turas, dapat dek seberapa. Jadilah ngurucin ini. Kelak tensi Umi naik puli. Abi minta maaf. Biarlah, nak kambuh. Aduh, Bi. Kayak kambuh nih. Kamu bener lah nih tensiku. Tolong ku Bi. Tenang Mi. Nih, Umi minum Mytens kapsul. Mytens nih ampuh untuk darah tinggi Mi. Umi minumlah 3 kali sehari yo. Nih Mi, minum Mi.
Webi, maaf Kubio, sudah minum My Tense kapsul? Alhamdulillah, tensi Umi langsung turun. Makasih Bio. Alhamdulillah, MyTens emang berkhasiat. MyTens mengandung ekstrak Sweetenia, mahagoni, semen, bermanfaat membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Dapatkan MyTens kapsul di SQ Radio atau di apotek-apotek terdekat. Ingat, kalau darah tinggi, minum MyTens kapsul. .4,3 FM SQ Radio, jembatan motivasi dan inspirasi keluarga. Baik sahabat Eski di 104,3 dan juga sahabat Eski di 99,8. Terima kasih masih bersama di Bincang-Bincang Menginspirasi untuk kesempatan hari ini. Kita masih bersama Ustadz Yuda Abdurrahman dan bincang-bincang kita tentang mahligai surga, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Yuda. Dan kita ada SMS lagi nih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hamba Allah ya yang tadi kembali mengirimkan SMS nih Ustadz. Ya. Saya merasa hidup di dalam kandang macan katanya nih. Karena setiap kali kalau minta izin keluar kemanapun tidak pernah diizinkan. Saya pergi diam-diam, saya merasa tersakiti terus. Bagaimana ini Ustadz solusinya? Makasih, alhamdulillah. Terima kasih untuk SMS-nya Ibu. Ya, masya Allah. Ibu ya. Kandang macannya. Jadi memang tentu sekali lagi kami tekankan, ketaatan istri kepada suami adalah ketaatan yang mutlak. Ini adalah perintah syariat dan kita wajib mentaatinya. Jangan fikir-fikir lagi pakai logika. Bahkan walaupun kita sekedar untuk mengunjungi keluarga yang meninggal, kalau suami tidak mengizinkan maka tidak boleh kita keluar. Tidak boleh kita keluar kecuali suami sudah mengizinkan. Nah, tetapi seorang suami hendaknya dia mengetahui istrinya itu pengenlah sekali-sekali diajak keluar, pengenlah sekali-kali diajak jalan-jalan, boring di rumah. Nah, kecuali sekarang lagi COVID-19 kan, begitu. Iya. Nah, kenapa Nabi SAW ngajak kok jalan-jalan istri beliau? Nabi SAW ajak istri-istri beliau safar. Bahkan ketika beliau SAW berjihad fisabilillah pun beliau ajak istri-istri Nabi SAW. Makanya beliau undi nanti Qur'ah namanya. Diundi oleh Nabi SAW. Siapa yang keluar nomor urutnya, siapa yang keluar namanya itu yang diajak jalan-jalan safar oleh Nabi SAW. Seperti itu. Jangan kita pengen istri kita taat sama kita, kita pengen istri kita baik perlakuannya sama kita, tapi kita tidak berlaku baik terhadap istri kita. Seperti itu nih salah juga seperti itu. Coba bayangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkatakan seperti itu. Inni uhibbu an atazawwaj li zawjati kama tuhibbu an atazawwaja li. Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku pun suka istriku berdandan untuk aku. Jadi hendaknya kita toleransi, jangan egois, jangan pengennya kita melarang istri keluar sementara kita keluyuran seorang diri, tidak pernah ngajak istri begitu kan. Nah, ini aja jangan terlalu, kadang ada memang seorang suami yang hyperprotektif, terlalu curiga. Kemarin juga ditanyakan di minggu lalu seperti itu. Maka harusnya seorang suami sudah serahkan urusan pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu supaya tidak berdosa. Nabi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk sangka. Kalau seorang suami betul-betul mengungkung seorang istri di rumah, maka berarti dia berburuk sangka, takut istrinya na'udzubillah berlaku saya orang menyimpang. Kalau cuma sekedar ingin berjumpa dengan
teman sekolah mungkin atau teman ngaji, ingin sekedar berangkat ke pasar, ke toko belanja, ya tidak jadi masalah, begitu kan? Begitu. Tentu lebih baik kalau kita yang temani, kita ajak mereka sesekali keluar ke pantai, mungkin ke mana-mana tempat hiburan, makan di luar sesekali. Tujuannya untuk itu refresh, karena memang betul di rumah apalagi orangnya itu juga. Rumah tangga kan hanya kita berdua, kita dan istri atau kita dan suami. Maka yang akan membuat rumah tangga ini keadaannya seperti apa adalah kita yang menentukan, yang kita yang membentuknya. Saya sering sampaikan kepada istri saya, ketika kami terkadang cekcok atau ada ketidaksepahaman, kemudian saring marah-marahan atau ini, saya sampaikan rumah tangga ini, di rumah ini cuma ada saya dan kamu, begitu. Tidak ada orang lain. Maka yang akan menentukan rumah ini sejuk atau tidak, rumah ini tenang atau tidak, kita berdua. Sampaikan begitu kepada suami, kepada istri. Nah, seperti itu juga harusnya kita sebagai insan-insan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berumah tangga harusnya begitu. Jadi jangan terlalu mengekang istri hyperprotektif seperti itu. Tapi juga istri harus paham. Nah, kalaupun memang suaminya tidak mengizinkan, tentu ada kemaslahatan yang dia inginkan selagi memang tujuannya rasional. Tapi kalau tujuannya tidak rasional, mungkin suaminya terlalu overprotektif, nah itu yang repot. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih ya. Sudah mudah-mudahan sudah dapat pencerahan dari Ustadz tadi. Ada jalan keluar juga, diajak ngobrol ya, betul. Suami ya. Bagaimana sebaiknya, karena sebaiknya karena memang hanya mereka yang tahu, Ustadz ya. Betul. Bagaimana cara bicara menghadapi suaminya itu hanya ibu yang tahu, gitu kan. Kapan waktu harus bicara dengan suami. Saya selalu sampaikan kepada penanya-penanya seperti itu. Saya hanya bisa, apalagi kita tidak tahu detail masalahnya seperti apa kan. Ini kan general. Kadang-kadang ternyata mungkin istrinya yang subjektif mungkin kan, atau istrinya yang memang orangnya doyan keluar. Kadang-kadang ya, ini saya tidak bersuuzon kepada pertanyaan tadi, enggak. Makanya selalu saya sampaikan kepada para penanya, ya kami di sini hanya sekedar memberikan masukan, memberikan solusi yang memang betul-betul diperlukan, yang diajarkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti bagaimana eksekusinya, bagaimana pelaksanaannya, kembali kepada tiap-tiap individu. Karena mereka yang tahu, mereka yang tahu bagaimana watak suaminya, watak istrinya, bagaimana cara bersikap kepada pasangan mereka yang tahu. Seperti itu. Dan kadang kan tidak bisa diterapkan untuk semua orang, masing-masing orang berbeda. Seperti itu. Baik, Ustadz, saya punya pertanyaan. Apa yang bisa pencerahan seperti apa yang Ustadz bisa sampaikan kalau berbicara tentang suami istri yang terpisah karena suatu pekerjaan, gitu ya. Karena memang pastinya harus terpisah bertahunan, bulanan, tahunan seperti itu. Bagaimana tuh Ustadz, apa yang harus dilakukan? Solusi. Iya. Jadi sering kita jumpai kawan-kawan kami pun banyak yang seperti itu. Jadi suaminya atau istrinya di Bangka Belitung, nanti dia di Jakarta atau di Jawa atau di Kalimantan, begitu kan, jauh seperti itu. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah tentu komunikasi. Sebisa mungkin hubungi sebelum tidur mungkin, atau bangun tidur. Nah, justru malah bisa menambah romantisme. Kayak anak-anak muda itulah kalau lagi LDR-an kan begitu kan. Nah, mama udah bangun belum begitu kan. Jangan lupa tahajud ya begitu. Jangan lagi pacaran, jangan lupa tahajud ya begitu kan. Nah, begitu, modus tuh namanya tuh. Nah, begitu bangunin begitu kan. Mama udah makan belum? Seperti itu kan. Kesempatan untuk kita memberikan perhatian justru kepada pasangan kita. Nah, komunikasi yang pertama. Yang kedua, sekarang enak ada video call, bisa. Nah, sebisa mungkin video callan seperti itu. Apa-apa masalah, istri komunikasikan dengan suami, begitu kan. Papa atau abi atau ayah, bagaimana nih? Dedek di sini mau begini. Dedek di sekolahnya begini. Begitu kan, atau umi atau mama sekarang pengen begini. Seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya tidak timbul kecurigaan, karena biasanya jauh nih setan masuk. Begitu. Itu yang paling penting adalah komunikasi sebisa mungkin intens, karena jauh seperti itu. Dan kadang seperti itu. Makanya dalam ini ada zur gibban, ini qaul,
Atau maqala zur gibban tasdad hubban. Jarang-jaranglah bertemu, maka kerinduan akan semakin bertambah. Seperti itu. Jadi saran saya tentu yang pertama pupuk rasa percaya. Kita husnuzon kepada pasangan. Yang kedua, komunikasi harus didahulukan, dikedepankan. Nah, apa-apa masalah kita senantiasa berkomunikasi dengan pasangan kita. Yang paling penting adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga dia di luar sana, di tempat yang jauh sana. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha melihat seperti itu kan. Nah, supaya hati kita tenang, tidak ada was-was. Seperti itu. Nah, ada suatu cerita yang bagus, seorang suami, dia bekerja di kantor. Di kantor dia satu ruangan dengan perempuan cantik jelita. Ternyata perempuan ini diam-diam menaruh hati terhadap laki-laki itu. Bagaimana ceritanya? Pendek cerita, na'udzubillah min dzalik, akhirnya mereka berhubungan lewat handphone. Nah, chatting-chattingan begitu kan, saling memberi hadiah, sehingga na'udzubillah min dzalik terjadi hubungan. Mereka suatu ketika booking kamar di hotel. Karena Allah jaga. Mungkin asbab doa istri. Begitu kan, mungkin asbab khidmat pelayanan istri yang baik kepada suami, asbab amaliyah istri yang baik. Ketika di hotel mereka hendak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, si laki-laki tadi masuk ke dalam kamar mandi. Ketika di kamar mandi, biasanya ini keuntungan seseorang yang senantiasa istiqomah dalam beramal. Si suami itu mungkin khilaf. Nah, dia sebelum tidur biasanya dia berwudu, tidur dengan adab tidur. Dia wudu, kemudian dia sebelum naik ke kasur dia kibas dulu, ya adab-adab tidur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa baca surat ini. Ketika dia berwudu di kamar mandi, setan yang menghijab pikiran dia, yang terus membisik-bisik dia untuk bermaksiat, pergi. Ingat dia langsung seketika istighfar, terhentak, astagfirullahaladzim, apa yang mau saya perbuat ini? Apa yang saya lakukan ini, begitu kan? Tiba-tiba perempuan cantik yang sudah menunggu di kasur tadi ditinggalkan tanpa bicara sepatah kata pun oleh suami tadi. Segera dia pulang ke rumah. Terpelongolah perempuan tadi itu kan, gitu kan, sudah siap-siap begitu kan. Pulang ke rumah, diketok pintu rumahnya, istrinya menyambut. Terlihat di wajahnya istrinya seolah-olah perempuan yang paling cantik di dunia. Nah, seperti itu. Jadi kita senantiasa doa kepada Allah supaya Allah jaga pasangan kita kalau kita sedang jauh, seperti itu. Karena kita tentu sedangkan berdua saja masih ada kemungkinan, apalagi sudah jauh. Begitu. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz ya. Baik, satu pertanyaan mungkin yang terakhir ini Ustaz, pertanyaan kita untuk pagi ini. Baik, sebentar, salah ya yang ini tadi ya. Oke, mana tadi? Saya coba dulu. Ini dari Ibu siapa? Ibu Ratna ya. Baik, Ibu Ratna, terima kasih. Alhamdulillah saya ketemu nih. banyak kecampur sama WhatsApp yang lain. Baik, Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Ibu Ratna. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimanakah? Saya dulu memang saya hilaf. Saya pernah berkata cerai kepada suami saya. Tapi pernah saya baca, saya tahu maksudnya mungkin bagaimana cara untuk menghilangkan dosa itu mungkin ya Ustaz ya. Nah, mungkin dari bahasanya ini, karena memang saya pernah baca kalau memang tidak ada yang mendengar yang lain itu tidak sah katanya, seperti itu. Si istri yang berkata ya? Istri yang berkata, baik. Ya baik, cuma segitu aja Ustaz, mungkin saya ngambil ini ya. Kesimpulannya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Perempuan atau istri mau 1000 kali dia mengucapkan cerai tidak akan jatuh, karena hak talak, hak cerai hanya ada di suami, dan itu 3 kali batasannya. Makanya talak ada namanya talak ba'in. Nah, ada talak ba'in sugro, ada talak ba'in kubro, begitu kan. Nah, talak ba'in sugro itu talak roji'iyah namanya, talak 1, talak 2. Nah, dan itu bisa kembali. Nah, talak 3 ini talak ba'in kubro, tidak bisa kembali kecuali si perempuan
selesai masa iddahnya, dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian maaf bukan cuma dinikahi, dijima, begitu kan, sudah melakukan hubungan suami istri, hubungan biologis, kemudian dicerai lagi oleh suami yang kedua, habis masa iddahnya baru boleh kembali. Itu pun kalau mau kembali istrinya. Gitu, makanya jangan main-main dengan kata-kata talak, khususnya laki-laki. Kalau lagi marah lebih baik diam. Jangan, saya terkadang muncul terpikir, ini kok talak kok deh lah. Gitu kan, karena terpikir setan, tapi jangan diucapkan sama sekali. Karena apa? Kata Nabi SAW, itu perkara yang serius atau main-mainnya jadi apa? Akad nikah talak. Serius jadi, main-main jadi. Jadi jangan, apalagi kaitannya dengan suami. Tapi kalau istri tenang, aman. Cuman begitu, itu terhitung istri yang durhaka, begitu kan? Iya, karena segera taubat kepada Allah, minta maaf kepada suaminya. Tapi kalau secara hukum tidak jadi talak, karena istri tidak bisa mentalak. Nah, kalau istri mentalak nanti ada hak, ini di antara hikmahnya. Kenapa hak talaknya diberikan kepada suami? Suami sudah dia syaratkan, kamu menikah sama saya, mau bangunkan candi Borobudur misalnya kan, dalam satu malam. Dibangun dalam satu malam. Jadi, ini saya serahkan. Sudah, oke, dinikahi. Sudah dinikahi, sudah dia terima. Ketika malam pengantin, suaminya mau mau melakukan hubungan suami istri, saya cerai kamu, kata istrinya. Ruginya di siapa? Di suami. Suami sudah memberikan mahar, sudah memberikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Begitu kan? Karena kewajiban mahar kepada suami. Begitu. Maka nanti yang dirugikan para suami-suami ini, begitu kan? Ada laki-laki perempuan yang nakal di luar sana, begitu kan, wah saya nikahin nggak apa-apa tua, nggak apa-apa gendut jelek misalnya kan. Nah, ini tidak mohon maaf, tidak bermaksud istilahnya itu body shaming, tidak, itu hanya ini aja seperti itu. Nah, nanti tiba-tiba sudah dikeluarkan, dia minta syarat yang mahal-mahal, uangnya harus segini, diusahakan ada uangnya, jadi nikahnya cerai. Duit sudah dia terima kan. Itu luar biasa adilnya Islam menjaga. Maka diberikan hak mahar untuk istri, kewajiban untuk suami, menunaikannya. Ada pun hak talak ada pada suami, begitu. Adil kan Islam kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz ya. Ibu Ratna terima kasih. Mudah-mudahan ini sudah dapat pencerahannya ya Ustaz. Biar tenang maksudnya, mungkin ya sudah pernah melakukan itu, tenang gitu ya, sudah bisa ini. Tadi mungkin Ustaz tadi sempat bilang segeralah untuk bertobat kepada Allah, minta maaf kepada suami. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, kita sudah di ujung-ujung waktu. Silakan untuk menambahkan kembali sesuai dengan tema kita tadi Ustaz, silakan. Kesimpulannya adalah para pendengar SK Radio yang berbahagia, seorang suami dia merupakan qawam, pemimpin, maka hendaknya seorang istri taat kepada suaminya selagi dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tersebab pemimpin, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga semua yang berada dalam kepemimpinannya agar terselamatkan dari siksa neraka. Sehingga ketika ada suami yang melihat istrinya melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhak marah, dia berhak menasihati. Bahkan urutannya tadi begitu dijelaskan dalam Al-Quran, fa'idhuhunna, nasihati. Kalau tidak mempan nasihati, wahjuruhunna fil madhaji', pisah ranjang. Kalau tidak dinasihati boleh dipukul. Nah, tetapi sekali lagi kesimpulan dari pembahasan kita secara keseluruhan adalah pukulan di sini bukan pukulan yang mengandung nafsu amarah. Pukulan yang tujuannya untuk merubah kebiasaan buruk, sikap buruk seorang istri agar menjadi baik. Darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mencederai, tidak boleh di wajah, tidak boleh organ vital. Dan tujuannya maksudnya adalah mengkehendaki kebaikan, bukan ingin melampiaskan emosi kita, kemarahan kita, tidak. Kita pengen istri kita ini supaya jadi baik, supaya tetap bisa sama-sama dan kita pengen supaya dia tetap bersama dan kita hingga akhir hayat, hingga bertemu lagi di surga nanti. Begitu. Karena seorang istri yang dicerai oleh suaminya, dia tidak akan bersama dengan suaminya di surga. Begitu kan? Nah, makanya seorang istri yang ditinggal mati suaminya, menikah lagi dengan laki-laki lain, dia akan bersama dengan suami yang dinikahinya terakhir kali, begitu kan? Terakhir dia nikahi. Nah, begitu. Maka kita pingin bersama-sama dengan keluarga kita di surga, maka hendaknya sama-sama kita saling menasihati, saling mengingatkan agar
ada kebaikan di rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah berikan ketenangan di dalam rumah tangga kita, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik sahabat-sahabat Eski yang dirahmati Allah, terima kasih sudah bersama dengan kita untuk kesempatan hari ini. Dan yang di Eski Koba ya 99,8, Eski Pangkal Pinang 104,3. Mungkin Ustadz Yuda, sahabat-sahabat kita ini mungkin ada yang ingin bertemu langsung dengan Ustadz Yuda. Kemanakah sahabat-sahabat ini mungkin ngobrol di sini belum bisa, mungkin pengen ketemu dengan Ustadz seperti itu. Boleh, kalau pengen bersilaturahim, kami senantiasa ada di Ma'had Darul Mahabbah, pesantren Darul Mahabbah. Alamatnya ada di Tampuk Pinangpura. Silakan datang, karena kami tidak akan kemana-mana. Kami di sana soalnya mengajar di pesantren bersama-sama dengan santri, begitu kan? Kami sama-sama belajar mengaji dengan santri, seperti itu. Nah, silakan datang ke rumah, boleh di waktu pagi. Biasanya kami kosong waktu pagi. Boleh di waktu sore. Kami biasanya kosong mengajar di waktu sore. Silakan datang pada asar. Nah, akan dengan senang hati, tapi kabari dulu. Nah, dikabari terlebih dahulu, Ustaz saya mau main ke rumah, boleh silakan main, silakan datang, tapi jangan lupa bawa oleh-oleh. Enggak, itu bercanda tapi serius. Begitu, harus pasti. Pasti. Begitu, tidak. Insyaallah. Nah, walaupun sudah datang dengan senyuman pun kami senang. Kenapa? Karena tamu datang membawa rahmat. Nah, seperti itu kan. Rezeki ya, membawa Ustaz ya. Tapi lebih gembira lagi kalau bawa buah tangan. Serius nih Ustaz nih ya. Enggak serius lah, cuma ngarep gitu. Begitu. Silakan kami tunggu di rumah. Begitu. Setiap hari kami ada di rumah Haba, karena memang rumah kami di pesantren, begitu kan. Nah, jadi asrama ada rumah. Di situ kami tinggal di situ supaya lebih dekat dengan santri, bisa sama-sama. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat Eski, jangan juga lewatkan setiap hari Rabu kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Yuda Abdurrahman ini ya. Jadi tetap selalu stay di hari Rabu jam 10 sampai 11.30. Anda bisa kirimkan pertanyaan terbaiknya untuk kesempatan kita di setiap hari Rabu. Baik Ustaz, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahannya dalam segala urusan ya Ustaz ya. Dan kita juga harus pamit dari ruang dengar sahabat-sahabat Eski untuk kesempatan hari ini. Saya Amelia Sofyan dan juga Ustadz Yuda Abdurrahman pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan